Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Kita masuk ke mata kuliah pemrograman web bisnis. Nah, sebelum saya mulai, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Laurentinus, saya lulusan dari Universitas Budi Luhur, Fakultas Ilmu Komputer. Kemudian saya telah menjadi dosen di Anma Luhur itu kurang lebih 6 tahun. Dan ini adalah kontak yang bisa kalian hubungin jika kalian ada izin ataupun tidak masuk di perkuliahan offline gitu ya. Nah, sebelum kita mulai masuk ke mata kuliah pemrograman web bisnis, nah di sini ada beberapa informasi. Jadi ketika kita melakukan proses perkuliahan, kita harus melakukan proses absensi. Jadi kehadiran ini adalah kehadiran di classroom jika online ataupun kehadiran di kelas jika memilih untuk offline gitu ya. Jadi di sini ada dua pilihan, ada yang offline dan ada yang online. Dan untuk yang offline di pertemuan keempat, maka harus melakukan pengisian surat pernyataan dari orang tua sebagai izin untuk melakukan perkuliahan offline gitu ya. Kemudian itu difoto dan dikumpulkan di classroom. Jadi nanti saya share classroomnya, dan untuk hardnya nanti dikumpulkan di prodi masing-masing ya, di prodi BD. Nah, kemudian penilaian yang kedua itu nilai tugas. Nilai tugasnya itu ada 20%. Jadi ini tugasnya adalah praktek di kelas. Jadi kalau kalian mengikuti perkuliahan setiap pertemuannya, maka kalian akan mendapatkan nilai full di sini. Tapi kalau kalian nggak mengerjakannya, maka di sini akan berkurang poinnya. Kemudian yang ketiga, penilaian UTS, ujian tengah semester. Ini ada di pertemuan yang ke-8. Jadi materi yang kita pelajarin di pertemuan 1 sampai 7 akan kita uji di bagian UTS-nya ini. Dan ujian ini sifatnya praktek, jadi dikerjakan masing-masing di rumah, namun dengan soal yang berbeda-beda. Kemudian UAS juga sama seperti UTS, jadi sifatnya praktek dan dikerjakannya di take home gitu ya. Demikianlah penilaian dari mata kuliah pemrograman web bisnis. Kemudian kita masuk ke grade-nya. Jadi jika mendapatkan nilai 81 hingga 100, maka akan mendapatkan nilai A. Dan nilai B itu 71 sampai 80, nilai C itu 60 sampai 70, dan jika mendapatkan D atau E maka tidak akan lulus gitu ya. Nah, demikianlah penilaian dan grade dari pemrograman web bisnis. Jadi adik-adik bisa pilih salah satu ya, jadi bisa pilih offline maupun bisa pilih online gitu ya. Dan kalau online kita ada media, bentar kita buka. Nah, ini classroom yang pemrograman web bisnis yang BD. Jadi nanti saya akan mau mengpost absensi gitu ya. Jadi untuk yang memilih untuk online maka harus atau diwajibkan untuk mengisi absensi di sini, dan kemudian dipelajarin materi yang dikasih kayak gitu. Kalau yang offline maka kita akan melakukan absensi di kelas. Kemudian media pembelajaran kita itu ada dua ya, ada classroom, kemudian ada grup WhatsApp gitu ya. Dan semoga aja kalian aktif gitu di classroom dan juga di WhatsApp gitu ya. Kita kembali ke materi. Jadi apa sih yang kita pelajarin di mata kuliah pemrograman web bisnis? Yang kita pelajari di sini adalah bagaimana cara kita menganalisa proses bisnis dari suatu instansi atau suatu usaha, kemudian kita gambar dan kita jadikan sebuah website. Dan untuk kasusnya kita menggunakan kasus e-commerce, kurang lebih hampir sama dengan marketplace, cuman kalau marketplace itu kan customer to customer gitu ya. Jadi kalau kalian belajar tentang customer to customer, nah ini prakteknya gitu ya, atau hasil nyatanya gitu. Kemudian yang akan kita pelajari adalah B2C gitu ya, atau business to customer. Jadi kita bukan buat customer to customer seperti marketplace, tapi kita akan membuat website yang business to customer. Jadi kita mempunyai suatu usaha yang kita bikin websitenya dan akan kita jual ke customer kayak gitu.
Mata kuliah ini kita bagi menjadi 2 bagian. Jadi kalau saya buka slide-nya. Nah, di sini kita akan mempelajari 2 bagian. Bagian yang pertama atau yang akan kita pelajarin di semester ini di pemrograman web bisnis 1 ini adalah bagian back end-nya gitu ya. Jadi kalau kalian buka website-website, contohnya buka website Shopee gitu ya. Nah, ini halaman untuk customer. Jadi dari sisi customer-nya yang ditampilkan di sini. Dan itu ada di bagian yang ini, yang front end. Tetapi kalau kalian yang berhubungan dengan manajemen atau adminnya, maka itu ada di bagian back end-nya. Kalau kalian buka di Shopee, itu ada di bagian sellernya. Kita klik di akun, nanti di atas ada sellernya, jadi kurang lebih kayak gini. Jadi kita ada produk-produk yang akan kita jual, kemudian ada pesanan yang telah kita lakukan atau yang telah kita jual gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan di sini? Yang harus kita lakukan adalah kita harus menganalisa proses bisnisnya. Jadi bagaimana sih cara kerja dari e-commerce itu? Oke. Jadi cara kerjanya adalah customer harus melakukan registrasi terlebih dahulu gitu kan ya. Jadi dia harus registrasi baru bisa melakukan masukin ke keranjang gitu. Setelah proses registrasi selesai, dia akan melihat produk-produk yang dijual gitu. Nah, produk-produk yang dijual ini dimasukkan di mana? Dimasukkannya di bagian adminnya atau di bagian back end-nya gitu ya, di sini. Jadi kita harus mengisi dulu produk-produk yang akan kita jual. Kalau kita udah telah mengisi, maka si customer dapat melihat dan melakukan pemesanan atas produk tersebut. Dan kalau customer telah melakukan pemesanan, masukin ke keranjang, melakukan pemesanan, maka pesanan akan dapat dilihat di bagian back end-nya. Kayak gitu ya. Hal-hal ini yang kita pelajarin di web bisnis. Kalian harus mengerti bagaimana cara kerja secara nyata terlebih dahulu. Nah, kemudian kita gambarkan ke dalam diagram. Kalau di web bisnis kita ada melakukan analisis terhadap IRD. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi pelanggan melakukan order atau melakukan pesanan. Kemudian pesanan itu ada barang-barangnya atau ada produk yang dipesan gitu ya. Nah, ini sederhananya kurang lebih kayak gini. Tapi bisa kita kembangin lagi, contohnya kita melakukan pembayaran. Setelah kita melakukan pembayaran, kita melakukan pengiriman. Jadi masing-masing website itu fungsinya beda-beda. Jadi kalau website untuk yang front end itu untuk customer melakukan pemesanan barang. Kalau untuk back end itu kita mengisi barang-barangnya, data-data barangnya apa aja yang kita isi. Kemudian kita melakukan proses pengiriman atas pesanan tersebut, kayak gitu ya. Jadi masing-masing website itu punya fungsinya masing-masing. Dan yang akan kita pelajari di sini adalah bagaimana membuat untuk yang back end terlebih dahulu. Jadi kita harus mengisi dulu data barang-barang yang akan kita jual, baru kita bisa membuat halaman untuk back end front end-nya seperti ini. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Jadi intinya kita akan membuat suatu website e-commerce kurang lebih hampir sama kayak gini, di mana customer bisa melakukan pesanan barang kayak gitu ya. Nah, dikarenakan dalam membuat website ini cukup kompleks, jadi kita harus memahami dulu apa itu HTML, kemudian apa itu CSS. Jadi HTML itu untuk membuat, contohnya di sini ada table nih dalam bentuk tabel gitu ya. Jadi ada kolom, ada baris. Oke, jadi yang sebaris ini namanya baris. Kalau atas ke bawah itu namanya kolom. Nah, itu fungsi dari HTML. Kemudian untuk pewarnaannya biar enak dilihat, maka kita perlu yang namanya CSS. Nah, kemudian untuk notif gitu ya, notification contohnya kayak gini. Nah, itu biasanya gunain perkembangannya dari JavaScript gitu. Nah, hal-hal ini yang harus kita pelajarin terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam pembuatan website. Dikarenakan bisnis digital ini kita lebih banyak fokus ke bisnisnya, namun kita nggak bisa menyingkirkan atau mengesampingkan bagian codingnya, karena
dalam membuat website tersebut kita butuh melakukan pengodingan gitu. Sebelum kita masuk ke web bisnis, kalau kita buka di RPS, nah yang akan kita pelajari terlebih dahulu adalah dasar-dasarnya dulu. Bagaimana cara kita membuat table-nya gitu ya. Karena semua website pasti butuh yang namanya table. Kemudian kita harus bisa mengerti hyperlink contohnya, atau memasukkan gambar kayak gitu ya. Nah itu yang kita pelajari di pertemuan yang kedua dan pertemuan yang ketiga. Dan pertemuan yang keempat dan kelima itu kita pelajari yang namanya PHP. Jadi untuk hal-hal data, contohnya data tersebut akan kita simpan ke database, dan hal itu membutuhkan yang namanya PHP untuk melakukan penyimpanan. Oke, jadi perbedaan antara HTML, kalau HTML itu sifatnya itu statis, jadi contohnya kayak gini, ini nggak akan berubah-ubah. Tapi kalau datanya ini sifatnya dinamis, jadi kita butuh yang namanya PHP. Oke, jadi untuk pengkodingan yang sifatnya statis di web, itu kita gunakan HTML. Tapi untuk yang sifatnya dinamis atau datanya itu kita ambil dari database. Saya harap kalian mengikutinya. Kemudian pertemuan yang ke-6 sampai 7 itu bagaimana cara kita menganalisisnya gitu ya. Jadi suatu proses bisnis itu harus kita analisis terlebih dahulu biar waktu kita buat websitenya itu nggak kacau. Jadi hal inilah yang paling penting dalam pembuatan website. Dan hal inilah yang menyebabkan kenapa analis itu salary-nya itu lebih besar daripada programmer. Karena dia memikirkan keseluruhan project, jadi dia menganalisis apa yang harus dilakukan, bagaimana cara kerja websitenya, hingga semuanya berjalan dengan lancar. Jadi analisisnya di sini itu berdampak terhadap pembuatan websitenya. Jadi kalau kita analisisnya salah, maka website yang akan kita buat juga akan salah. Nah, seperti itu ya. Jadi ini pertemuan yang sangat penting. Kalau di Fakultas Teknologi Informasi atau fakultas yang berhubungan dengan komputer, ini menjadi beberapa mata kuliah seperti itu. Jadi ini cukup dipadatkan. Jadi kita cuma belajar di 2 pertemuan saja. Jadi di pertemuan 6 dan pertemuan 7. Pertemuan 8 kita melakukan UTS atau ujian tengah semester. Nah, kemudian pertemuan yang 9 baru kita mulai mengcoding atau membuat websitenya tersebut. Jadi website yang akan kita buat itu yang ini dulu. Jadi kita harus bisa dulu ngisi data-data barangnya atau data produknya. Kalau kita udah melakukan pengisian data produk, nanti baru kita lanjutkan mengisi atau membuat menu yang pesanan ini. Jadi kita bisa lihat siapa sih yang melakukan pesanan. Nah, pesanannya di sini contohnya, oh dia pesan kaos nih, contohnya 2 gitu ya. Kemudian ngirimnya pakai JNE gitu. Nah, itu yang kita tampilkan di bagian back-end-nya. Jadi si customer melakukan pemesanan dan pemesanannya itu atau pesanannya akan tampil di bagian back-end-nya. Jadi kalau kita udah selesai packing, kita kirim nih. Jadi nanti kita buat satu menu lagi yang namanya pengiriman, kayak gitu. Nah, di sini pengiriman. Kalau udah dikirim, nanti si customer bisa melihat, oh nomor resinya sekian gitu ya. Jadi dia bisa memantau barangnya udah sampai di mana. Oke, saya harap ini penjelasan yang simple dan saya harap bisa dimengerti. Jadi yang akan kita buat ini jadi beberapa bagian dan akan saya jelaskan lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu ya. Jadi kalau kita belajar yang back end, maka kita akan fokuskan ke back end terlebih dahulu. Nah, di sini. Jadi ini adalah satu kesatuan 2 mata kuliah. Jadi ada pemrograman web bisnis 1 sekarang dan semester depan pemrograman web bisnis lanjutan. Jadi kita saling terkait nih. Oke. Kemudian kita akan membahas tentang beberapa proses bisnis yang menarik. Jadi satu proses bisnis dengan proses bisnis yang lainnya, walaupun dia di tempat usaha yang mirip, contohnya sama-sama koperasi gitu ya, itu mempunyai proses bisnis yang berbeda. Oke. Sesama e-commerce pun dia bisa mempunyai proses bisnis yang berbeda kayak gitu. Jadi itu yang kita pelajarin di mata kuliah ini. Oke.
Jika ada yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan, kita akan diskusikan di WhatsApp. Jadi tinggal dibuka aja grup WhatsApp-nya, nanti kirim aja, nanti saya akan respon gitu. Oke, saya penjelasan ini jadi sebelum kita masuk ke materi, saya anggap ini pendahuluannya, dan semoga kalian semua mengerti gitu. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.